Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada Allah kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat, karunia, kasih sayang sampai detik ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu pula Nanda, mari kita sama-sama membaca selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Nabi senantiasa memberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa, yaitu Rabbis sidana ilman warsukna fahman. Oke, anakku yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sumber hukum Islam yang disepakati dan sumber hukum Islam yang tidak disepakati. Pertama, kita bisa melihat kompetensi dasar, ya. Jadi di sini kompetensi dasarnya menganalisis sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak disepakati. Yang kedua, menyajikan hasil analisis berupa peta konsep tentang hukum Islam yang disepakati dan tidak disepakati. Selanjutnya, indikator pencapaian materi, membedakan sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak disepakati, mengorganisir, menemukan, mendiskusikan, mempraktikkan atau mempresentasikan sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak disepakati. Tujuan pembelajaran anakku yang dimuliakan Allah yaitu mempelajari materi sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak disepakati secara baik, ya, paling tidak peserta didik menerima akan kebenaran sumber hukum Islam secara benar, kemudian meyakini akan kebenaran sumber hukum Islam secara benar, lalu mampu mengimplementasikan dari pemahaman mengenai sumber hukum Islam yang disepakati, yakni Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan ada qiyas. Lalu berikutnya adalah mampu membedakan, ya, mampu membedakan. Jadi peserta didik mampu membedakan, mampu mengorganisir, peserta didik mampu menemukan makna tersirat tentang sumber hukum Islam yang disepakati secara benar. Anakku yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita lihat, ya, sumber hukum Islam yang disepakati seperti bagan di atas, yaitu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan ada qiyas. Sementara sumber hukum yang tidak disepakati ada istihsan, ada istishab, ada maslahatul mursalah, ada ada sa'dus syariah, syar'u man qablana, dan ada mashab sahabi. Nah, ini anakku yang dimuliakan Allah. Jadi sumber hukum Islam dalam menjawab tantangan sama yang sifatnya kekinian, paling tidak inilah dua hal, sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati. Lalu sumber hukum Islam yang disepakati pertama adalah Al-Quran. Nah, tentu anakku bertanya apa itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab yang penukilannya disampaikan secara mutawatir, secara berkesinambungan dari generasi ke generasi hingga sekarang. Atau Al-Quran itu bisa didefinisikan firman Allah, ya, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril, diawali suratul Fatihah, diakhiri suratul Nas. Membacanya mendapatkan pahala. Dan aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu
Apa isi kandungan Al-Quran? Jadi isi kandungan Al-Quran itu pertama berbicara masalah tauhid, mengesahkan Allah. Al-Quran berbicara masalah ibadah. Jadi ibadah di sini bisa ibadah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, dan hablum minannas, hubungan sesama manusia. Al-Quran juga berbicara tentang al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Al-Quran juga berbicara yaitu bagaimana menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran juga berbicara tentang riwayat dan kisah. Ini kisah umat terdahulu mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi pembelajaran buat umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu berikutnya landasan hukum Al-Quran itu apa? Apa kehujahan kedudukan Al-Quran bisa dijadikan sebagai sumber utama atau pertama dalam proses penetapan hukum. Kita bisa melihat surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ansalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takun lil khainina khasima. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Lalu berikutnya anakku bisa kita lihat dalam surah Al-Maidah ya, surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 49. Lalu proses penetapan Al-Quran itu seperti apa? Pertama kita bisa lihat bahwa Al-Quran itu ternyata tidak memberatkan. Innamal usri yusra, di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa sholat berdiri ya cukup dengan sholat duduk. Kalau nggak bisa sholat duduk ya sholat baring. Ya, jadi ini artinya agama kita mudah, tapi jangan dipermudah. Lalu meminimalisir beban. Ya, kalau kita tak bisa berpuasa pada bulan suci Ramadan karena melakukan perjalanan atau orang yang sakit, maka boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan. Lalu beransur-ansur dalam menetapkan hukum. Jadi Al-Quran proses penetapannya tidak secara sekaligus, tetapi itu beransur-ansur atau bertahap. Contoh masalah khamar. Jadi khamar pada awalnya tidak langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara bertahap. Jadi pertama belum, yang kedua Allah mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar, kata kalau Muhammad bahwa khamar dan judi itu memiliki dosa bahaya yang sangat besar daripada manfaatnya. Jadi dalam kaidah agama darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Jadi kapan bahayanya lebih banyak dari manfaatnya maka harus ditinggalkan. Yang ketiga dalil tentang khamar itu adalah di mana orang-orang Madinah kala itu kalau ingin melaksanakan sholat dia mengkonsumsi khamar. Sehingga datanglah perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati sholat ketika engkau lagi mabuk. Nah, anakku yang dimuliakan Allah, akhirnya masih ada di antara mereka yang mengerjakan sholat, bahkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penegasan Allah Subhanahu wa taala ayatnya keempat ya, surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 90, Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslamun rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun.
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar itu judi, berhalah mengundi nasib adalah sesuatu yang najis. Fajatanibuhu la'allakum tuflihu, maka jauhilah supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi ini anakku adalah penegasan ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang keempat kalinya tentang pengharaman khamar secara tegas. Lalu kita pindah yang kedua adalah sumber hukum Islam yang disepakati hadis. Apa itu hadis? Jadi hadis itu menurut bahasa adalah al-jadidu minal asya. Al-jadidu minal asya itu artinya segala sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, takrir dan sebagainya. Sehingga hadis itu Ananda bisa dibagi menjadi tiga. Ada namanya hadis qauliyah, ada namanya hadis fi'liyah, dan ada hadis taqririyah. Jadi hadis qauliyah itu adalah perkataan ya, atau hadis-hadis Nabi yang diucapkan langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, bahwasanya sahnya amal perbuatan itu tergantung pada niat seseorang. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah ada hadis fi'liyah, hadis perbuatannya Nabi. Jadi segala bentuk tindak tanduknya Nabi berupa perbuatannya, maka itu bisa disebut hadis fi'liyah. Contoh masalah sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Yang ketiga ada hadis taqririyah, jadi ketetapan perbuatan yang diucapkan para sahabat yang di kalangan itu di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi Nabi mendiamkan. Jadi diamnya Nabi itu bukan berarti menyalahkan perbuatan sahabat, diamnya itu bisa berarti menyetujui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti Nabi pernah diundang oleh sahabat ke negeri Baghdad, Nabi disuguhkan daging biawak. Nabi mengatakan, maaf sahabatku, saya tidak terbiasa mengkonsumsi daging biawak. Lalu anakku yang dimiliki Subhanahu wa taala, dasar hukumnya itu apa? Jadi dasar hukumnya itu adalah bisa kita lihat surah An-Nisa, surah yang ketiga ayat 179 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allahu liyazharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamisal khabitha minat thayyib wa ma kana Allahu liyutliakum 'alal ghaib walakin Allah yujannibu min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Jadi Allah tidak membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi anakku yang dimuliakan Subhanahu wa taala, inilah landasan hukumnya tentang hadis. Dari hadis itu anakku datang untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bersifatnya global. Seperti Allah mengatakan, aqimus sholah wa atus zakat, berikanlah sholat, berikanlah zakat. Nah, bagaimana cara kita sholat, bagaimana cara kita berzakat tanpa ada penjelasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu fungsinya hadis itu adalah Anda menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Termasuk juga memerinci ayat-ayat yang global. Lalu yang ketiga adalah sumber hukum yang disepakati, ada namanya ijma. Jadi ijma itu adalah kesepakatan ulama. Jadi kesepakatan ulama Ananda atau konsensus. Kita bisa melihat definisinya. Jadi menurut bahasa adalah konsensus dari sejumlah orang terhadap sesuatu. Menurut istilah, menurut Ali Abdul Razak, ijma itu adalah
kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas sesuatu perkara hukum syara atau hukum agama. Atau Abdul Karim Seda mengatakan ijma adalah kesepakatan dari para mujtahid umat Islam pada satu masa tentang hukum syara setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi ijma itu ada 6 macam ya menurut Wahbah Zuhili, bahwa rukun dan syarat ijma itu haruslah orang yang melakukan dalam jumlah yang banyak. Kemudian seluruh mujtahid menyetujui hukum syara dalam satu negara atau satu bangsa. Kemudian kesepakatan itu mestilah terdiri dari berbagai daerah Islam. Jadi misalnya kesepakatan tentang masuknya bulan suci Ramadan ataukah kesepakatan tentang lebaran 1 Syawal, maka di Indonesia bukan hanya ulama yang ada di Jawa tetapi menghimpun semua ulama dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara ya, termasuk Indonesia bagian timur sana. Lalu ijma itu bersifat menjauhi hal-hal yang bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ada bid'ah memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi bid'ah itu sesuatu yang baik bagi kita. Yang dimaksud di sini bid'ah menambahkan rakaat sholat subuh menjadi 3 rakaat atau mengurangi menjadi 1 rakaat. Jadi ini termasuk bid'ah sesuatu yang sesat menyesatkan. Jadi ijma anakku yang dimuliakan Allah itu bisa dilihat layar di atas. Dilihat dari cara memperolehnya, ada namanya ijma syar'i, ijma secara langsung, ada juga ijma sukuti di mana dari kumpulan banyak ulama ada yang diamnya itu bukan berarti mengelak atau menolak. Lalu ada ijma ditinjau dari segi petunjuknya ya, ada namanya ijma qat'i ya, sudah jelas ketentuannya dalam Al-Qur'an dan sunnah, tidak bisa lagi diganggu gugat. Ada juga ijma zonni yang masih dugaan, seperti terjadi di negara kita tentang COVID-19 ya, di mana sholat dilakukan di masjid itu tidak boleh dalam keadaan rapat. Itu tentu ulama melakukan ijma, melakukan dalil-dalil yang ada, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari kalangan masyarakat, sehingga berjalannya waktu kemudian itu diperbolehkan merapatkan barisan ya, tetapi harus mengikuti prosedur yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu namanya ijma zonni. Lalu berikutnya adalah dalil yang keempat, sumber-sumber hukum Islam yang disepakati adalah kias. Apa itu kias? Kias itu secara bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah ya, artinya menghubungkan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena di antara keduanya terdapat persamaan atau ilat hukum. Di dalam Al-Quran landasan hukumnya kias bisa kita lihat surah yang keempat ya, ayat 49 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanasa'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasulnya, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan pada hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi anakku, inilah dasar hukum tentang keberadaan kias. Ya, jadi kias anakku memiliki rukun ya. Jadi namun termasuk landasan hukumnya kias itu kita bisa lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi hakim di negeri Yaman. Kala itu Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, bagaimana cara Anda memutuskan perkara? Mu'adz mengatakan, aku akan memutuskan perkara dengan Al-Quran. Bagaimana kalau dalam Al-Quran Anda tidak peroleh? Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan perkara dengan hadismu ya Rasulullah. Bagaimana kalau dalam hadis engkau tidak dapati? Mu'adz menjawab, aku akan melakukan ijtihad, mengerahkan segala kemampuan saya untuk menemukan solusi terbaik. Jadi inilah dasar hukumnya keberadaan kias. Lalu Nabi kala itu menepuk belakangan Mu'adz dan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang rasul dan sesuatu yang dikehendaki. Ini hadis Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Lalu rukun kias. Jadi kias itu anakku baru bisa terlaksana kalau memenuhi rukun di bawah ini. Pertama harus ada asal, dasarnya. Misalnya khamar. Khamar dalam Al-Quran Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, innama khamru wal maisir. Di dalam Al-Quran tidak pernah kita dapati kata miras, sabu-sabu, ganja, dan lain sebagainya. Tetapi menggunakan redaksi al-khamar. Sehingga yang kedua cabangnya khamar itu tadi. Khamar ya, mesti ada al-far'u, yaitu suatu persoalan peristiwa baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia disamakan hukumnya dengan pokok melalui kias. Ilatnya apa ilatnya? Ilat itu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok. Contoh menghilangkan ataukah memabukkan. Jadi segala hal yang menghilangkan akal, yang memabukkan, maka hukumnya apa? Maka hukumnya haram. Jadi al-hukmu yaitu suatu hukum yang ada pada pokok dan ia akan diberlakukan sama dengan khamar. Saya kasih contoh lagi anakku, zamannya Nabi kalau mau berzakat itu menggunakan gandum. Itu namanya asal. Lalu cabangnya apa? Cabangnya bisa beras, ya, bisa sagu. Indonesia yang masyarakat yang berada di Indonesia bagian timur, makanan pokoknya itu adalah sagu. Jadi makanan pokok. Ilatnya apa? Ilatnya itu mengenyangkan, mengenyangkan. Lalu hukumnya apa? Hukumnya adalah halal. Jadi ini rukun-rukun daripada kias. Lalu kias itu terbagi menjadi 5. Ada namanya kias aula, seperti mengkiaskan memukul orang tua dengan mengatakan ah. Kan dalam Al-Quran Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin, janganlah engkau menghardik ataukah janganlah engkau mengatakan kepada orang tuamu ah. Jadi perkataan ah itu sama halnya dengan memukul orang tua, artinya sama-sama menyakitkan hatinya. Itu namanya kias aula. Lalu ada kias musawi. Ya, contohnya mengkiaskan membakar harta anak yatim dan memakannya sama dengan ilatnya itu sama-sama merusak atau habis. La ta'kulu amwal bainakum bil batil. Ya. Jadi mau membakar atau menghilangkan sama. Jadi sama hukumnya itu ilatnya habis ataukah rusak. Lalu yang ketiga ada kias dilalah. Contohnya mengkiaskan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah balik dalam hal wajib membayar zakat. Ilatnya apa? Sama-sama berkembang dan bertambah.
Lalu yang keempat ada kias syabah. Contohnya hamba sahaya yang cacat karena kejahatan orang lain, maka masalahnya ini harus diganti rugi. Jadi yang kelima ada namanya kias adna. Contohnya mengkiaskan perhiasan perak bagi laki-laki dengan perhiasan emas tentang haram hukumnya. Apa ilatnya? Karena berbangga-bangga. Jadi laki-laki memakai perak termasuk emas itu kan tak boleh ya. Tak boleh. Kalau emas itu kan jelas. Kalau perak ya boleh-boleh saja. Tetapi kedua hal ini sama-sama tidak diperbolehkan kalau seandainya laki-laki itu termasuk juga perempuan sebetulnya kalau ada kata sombong atau berbangga-bangga. Kalau dalam Al-Quran kan adalah la tusrifu innallaha la yuhibbul musyrifin. Janganlah engkau berbangga-bangga, berlaku sombong, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kalau wanita memakai boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kebablasan atau kelebihan. Jadi inilah anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, materi tentang dalil-dalil atau sumber-sumber hukum yang disepakati. Sebagai kesimpulan adalah sumber hukum yang disepakati adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber utama pertama dalam proses penetapan hukum. Yang kedua adalah hadis. Hadis itu merupakan sumber hukum kedua dalam proses penetapan hukum, terutama itu adalah hadis sahih, ya, hadis yang betul-betul datang kepada Nabi, ucapan perbuatannya termasuk takrirnya, tidak ada intervensi dari sahabat, ya. Jadi ini hadis dijadikan sebagai sumber hukum yang kedua. Jadi hadis itu datang untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Karena kita tidak bisa anakku memahami Al-Quran secara baik, secara gamblang tanpa ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, Al-Quran mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddam. Jadi Allah telah mengharamkan bagimu bangkai, ya, bangkai darah, ya, daging babi. Ya, kalau daging babi kan jelas, tapi ada dalam penjelasannya Nabi ada dua bangkai boleh dimakan, yakni bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kedua darah, ada dua darah yang boleh kita ini selagi itu sumbernya halal, yakni limpa dan hati. Jadi itu bisa kita ketahui melalui penjelasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ada ijma, kesepakatan ulama. Ini juga penting. Karena ulama itu kata Nabi al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah kias, menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi ada beberapa kasus yang sifatnya kekinian anakku tidak mungkin dijelaskan didapatkan dalam Al-Quran termasuk hadis, ya. Tentu kita memakai kias sebagai sumber hukum yang keempat. Jadi landasannya tetap ada, hujahnya tetap ada, dan ini dari Al-Quran termasuk dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang sempat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ke depan anakku kita akan mempelajari minggu depan yakni dalil-dalil hukum Islam yang tidak disepakati. Di sana ada namanya istihsan, menganggap baik, ada maslahatul mursalah, kemaslahatan umum, ada istishab. Istishab itu adalah memberlakukan hukum yang masih tetap selagi tidak ada hukum yang membatalkan. Ada namanya syaddu syariah, ya, menutup jalan, artinya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kapan bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya maka harus ditinggalkan. Lalu ada namanya urf, tradisi, ya, tradisi ada yang baik ada yang tidak baik. Tradisi yang patut kita ikuti adalah sesuai dengan agama atau syariat. Lalu ada syar'u man qablana, syarat-syarat sebelum agama kita. Seperti syaratnya Nabi Daud, puasa selang-seling itu boleh.
Tetapi ada juga syariatnya Nabi Musa yang tidak berlaku sekarang, seperti orang yang terkena najis baru dianggap bajunya bersih kalau bajunya itu dihilangkan sebelah. Dengan datanya syaratnya Muhammad itu tidak berlaku dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Lalu ada yang ketujuh itu ada namanya mazhab sahabat, perkataan sahabat. Karena Nabi juga pernah mengatakan, ikutilah aku dan ikutilah sunnah khulafaur rasyidinku, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.